Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan MC. Pertama-tama izinkan saya memanggil pemateri berikutnya untuk maju ke depan. Saya akan membacakan biodata dari pemateri. Nama, Makfira, kelas 12 MIPA 1, NAI 037 garing angka Romawi 3 garing PD titik 16 garis datar MKS garing 2023. Jabatan, anggota Divisi Kajian Sensor Project. Alamat, Jalan Muhammad Yamin, Lorong 16, nomor 8. Nomor telepon 0857 5658 5290. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nah materiku. Pertama-tama ini saya mau perlihatkan satu video dulu ke kalian semua. Diamati baik-baik nah. Adalah. Sabar ya. Ibu-ibu, adik-adik, semua boleh nonton. Tapi selama syuting harap tenang ya. Ya. Terima. Tunggu nah, jaringannya lagi tidak baik. Terima kasih. Oke, siap Pak Ustaz? Oke, Tolong ya, minta partisipasinya. Jangan ada yang berisik karena syuting mau dimulain. Nah, yang bawa anak kecil tolong dijaga anaknya. Yang latah kalau bisa agak jauh nontonnya. Paham? Coba ulang. Nah, ulang nah dari. boleh, Asep. Kalau ente ngomong terus kapan ada syutingnya? Nah, saya kan wajib mendengarkan menonton demi kenyamanan kerja kita semua. Oke, sudah sampai sini saja. Saya mau bertanya, dilihat aja tadi tuh, diperhatikan aja tadi sedikit. Saya mau bertanya, kira-kira itu yang baju kuning sebagai apa? Yang ini nah? Sebagai apa kira-kira? Moderator. Hah? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Tunggu dulu, kasih turun dulu tangannya. 1, 2, 3. Siapa ini? Ini tahu dulu, paling semangat ini. Sebagai sutradara. Sebagai sutradara? Iya. Kenapa? Karena dia yang menjalankan film tersebut. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu kepada teman-temannya. Ya. Jadi itu tadi baju kuning sebagai sutradara. Jadi sutradara itu adalah orang yang mengatur dan mengarahkan selama proses pembuatan perfilman dari awal hingga akhir. Jadi materi yang akan saya bawakan hari ini adalah penyutradaraan. Selanjutnya. Jadi penyutradaraan itu berasal dari kata sutradara, yang dimana sutradara seperti yang kita lihat tadi, bahwa sutradara itu adalah orang yang paling sibuk karena dia adalah bagian paling penting dalam suatu proses pembuatan film. Dia yang mengatur, dia yang mengarahkan, pokoknya dia yang urus dari awal hingga akhir. Slide selanjutnya. Jadi di dalam ekstrakurikuler Pandu Digital ini kita istilahkan sutradara sebagai kepala proyek. Nah, apa sih itu kepala proyek? Nah, kepala proyek itu sama aja seperti sutradara. Kepala proyek itu adalah orang yang memimpin proses pembuatan film dari awal hingga akhir. Sampainya selesai itu proses pembuatan filmnya, dari proses awalnya itu kayak perencanaan sampai selesai di finishnya. Nah,
saya mau bertanya lagi hasil selanjutnya, Kak. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab enggak? Yang mana di sini kepala proyek? Sudah tadi nonton video toh? Angkat tangan kalau mau menjawab. Saya kasih kesempatan untuk menjawab. Dari yang mau menjawab ini? Tunjuk nih. Oh ini tahu asik. Anu Kak, yang duduk. Yang mana? Yang duduk. Alasannya kenapa? Karena kelihatannya dia pegang naskah. Betul sekali alasan temannya, tepuk tangan dulu tahu ah. Jadi kepala proyek itu adalah orang yang kemana-mana pasti selalu pegang naskah. Karena kepala proyek itu harus membuat proses film itu sesuai dengan isi naskah. Ini hadiahnya deh. Jadi yang benar itu kepala proyek yang ini. Karena kepala proyek itu kalau kemana-mana pasti pegang naskah. Tidak mungkin tidak. Karena kadang ada kepala proyek itu yang yang kemana-mana harus pegang naskah, karena kalau sudah mulai proses pembuatan filmnya itu pasti tidak jauh-jauh pasti lagi cari selanjutnya peran kepala proyek. Nah, peran kepala proyek ini penting sekali. Ada 3 yang saya akan paparkan. Yang pertama itu perencanaan. Kepala proyek itu harus membuat perencanaan kerja, yang istilahnya itu rencana kerja di dalam ekstrakurikuler Pandu Digital itu kita sebut sebagai managerial project. Nah, pasti bertanya-tanya toh apa sih itu managerial project? Nah, managerial project itu adalah susunan rencana kerja proyek, yang dimana tahap awal dari membuat suatu proses perfilman itu kita harus punya managerial project dulu sebelum terjun ke ranah produksi. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan. Jadi kepala proyek ini harus mengawasi dan mengkoordinir terus timnya. Seperti gambar yang ini. Nah ini kepala proyek ini itu pasti selalu pusing kemana-mana kayak temani selalu timnya untuk menjalankan tugasnya agar tugasnya timnya itu selesai sesuai dengan kemauannya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu pengendalian. Kepala proyek itu harus melakukan monitoring, evaluasi, dan penyesuaian. Yang dimana monitoring dalam ekstrakurikuler Pandu Digital itu biasanya kita menggunakan HT. Nah, ini sambungan HT-nya. Handy Talkie namanya kepanjangannya. Jadi kadang kalau ada proyek itu kita pakai ini untuk komunikasi jarak jauh, misalnya kayak enggak jauh-jauh banget kayak dari sini ke masjid lah, sampai situ lah, atau keluar situ lah. Kan enggak mungkin berteriak woi, dan ada dengar gitu. Jadi kita pakai Handy Talkie saja. Next, selanjutnya. Kepala proyek itu harus memiliki beberapa aspek penting sekali. Yang pertama itu menjalin komunikasi yang baik antar tim. Jika kepala proyek tidak menjalin komunikasi yang baik, maka proyek tersebut mungkin bakal kandas karena komunikasi dengan timnya saja tidak baik. Bagaimana caranya mau kerjasama? Terus yang kedua itu Yang kedua itu kepala proyek harus memiliki jiwa kepemimpinan agar memotivasi tim dan membuat keputusan yang berdampak positif. Yang dimana kepala proyek itu harus lebih berperan penting, lebih bertanggung jawab atas semuanya. Terus kepala proyek itu harus mengeluarkan keputusan yang dimana keputusannya itu harus berdampak baik bagi anggota timnya. Jadi di antara dua ini, jika tidak kami dulu itu sempat menggarap satu film. Nah, satu film itu ada kepala proyeknya tidak memiliki aspek ini dua. Dan hasilnya itu slide selanjutnya, Kak. Hasilnya itu ya itu. Hasilnya itu jelek jaringannya nih. Hasilnya itu
ada salah satu di-upload di YouTube-nya Pandu, yaitu judulnya Dengar. Nanti setelah ini kalian boleh lihat dengar judulnya. Nah itu tuh sebenarnya lomba, namun tidak sesuai dengan ekspektasi lombanya, kriteria lomba. Jadi kita uploadnya saja di YouTube karena kepala proyeknya itu tidak memiliki aspek yang kedua tadi, tidak menjalin komunikasi yang baik dengan timnya. Nah ini dia. Ada yang pernah lihat enggak? Siapa yang pernah lihat? Dilihat? Dinonton sampai habis? Atau ada jipale yang oke. Jadi ini nanti dinonton sampai habis ini lebih bagus juga. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu manajemen waktu. Kepala proyek itu harus mengatur prioritas pekerjaan agar proyek selesai tepat waktu. Kayak misalnya kepala proyek itu harus selalu memperhatikan seperti yang saya bilang tadi di awal, harus memperhatikan manajerial proyeknya, karena di situ manajerial proyek itu tersusun apa-apa saja yang akan dilakukan. Jadi kita harus mengaturnya agar proyek ini sesuai dengan deadline-nya. Contohnya itu kakak itu tawa yang tadi, ini dia kakak kepala proyek. Nah ini dia lebih jelasnya. Selanjutnya itu kepala proyek harus memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan memitigasi resiko. Yang dimaksud dengan memitigasi resiko itu adalah mencegah resiko yang akan terjadi selama pembuatan filmnya. Kayak misalnya jadi kepala proyek ini jika dikasih satu proyek, nah proyeknya itu ada scene luar ruangan dan scene dalam ruangan. Nah sekarang kan lagi musim hujan, jadi otomatis scene di luar ruangan itu pasti kayak susah sekali diambil. Jadi kepala proyek itu harus memiliki juga aspek pemecahan masalah, karena ketika kepala proyek memiliki ini, maka proyeknya itu akan berjalan dengan lancar. Di pemecahan masalah ini, kepala proyek harus mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah secara tepat dan efektif. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa misalnya dikasih contoh kepala proyek ini dikasih proyek, terus scene-nya itu ada luar dan dalam ruangan. Nah di luar ruangan itu kan lagi hujan-hujanan sekarang toh. Nah langkah apa yang harus diambil kepala proyek kira-kira? Keputusan apa yang harus diambil kepala proyek? Ada yang bisa jawab enggak? Kira-kira? Enggak ada? Oke, saya jawab. Kalau misalnya di luar ruangan lagi hujan, kita akan mengambil scene dalam ruangan dulu, karena tidak mungkin ditunggu sampai selesai hujan, karena kan kita tidak tahu sampai kapan selesai hujan. Jadi kita ambil scene untuk mengoptimalkan waktu, kita ambil scene di dalam ruangan dulu. Nah kalau misalnya berhenti hujan, selesai juga scene dalam ruangan, ambil scene luar ruangan. Jadi selesai ada solusi. Di mana ada masalah pasti ada solusi yang disampaikan oleh kepala proyek. Nah selanjutnya itu pasti ada tantangan jadi kepala proyek. Nah tantangan dari kepala proyek ini, jadi kepala proyek ini mungkin bisa dibilang sama aja seperti tadi. Selanjutnya, yang pertama itu konflik internal dalam tim. Kan seperti yang kita tahu, kalau kita dalam tim itu tidak pasti sendiri tidak mungkin sendiri toh. Jadi pasti ada kayak berlima lah, berenam atau berberapa begitu. Pasti di dalam tim ini kita punya karakter yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda. Nah itu bisa memunculkan konflik di antara tim. Nah itu tugasnya kepala proyek. Bagaimana caranya agar dia menjalin komunikasi yang baik dengan anggota timnya, agar tantangan ini tidak muncul di dia. Jadi kalau misalnya kepala proyeknya itu pintar berkomunikasi dengan baik dengan timnya, pasti ini tidak akan muncul. Tidak mungkin ini muncul. Terus yang kedua itu keterbatasan sumber daya baik waktu maupun tenaga. Kayak misalnya dalam tim itu terdiri dari 5 orang. Nah 5 orang ini 2-nya terbiasa menjadi penulis naskah, 3-nya terbiasa menjadi kameramen. Kira-kira siapa yang bisa jadi editing? Nah di situ tugasnya kepala proyek.
Apa yang harus kepala proyek ambil di situ? Keputusan apa yang harus kepala proyek ambil? Ada yang bisa jawab? Kalau misalnya jadi kepala proyek, Ki, jawab Ki Bede. Jawabnya saja sebisa sembarang. Jangan sembarang ya. Kira-kira kalau misalnya tidak ada yang tahu mengedit. Nah, dalam tim Ki ini 5. Kira-kira keputusan apa yang diambil sebagai kepala proyek? Kepala proyek yang mengedit. Apa kira-kira? Jawab misalnya sama-sama. Nara masih datang. Tidak tahu. Nah, ya. Kalau misalnya ada 5 orang, terus ini 5-5-nya tidak tahu mengedit. Maksudnya nih mengedit filmnya. Solusinya kira-kira apa yang diambil sebagai kepala proyek? Kalau saya sendiri Kak, solusinya itu misalnya kayak saya saran kalau misalnya memang tidak tahu sekali mengedit, saya sarankan kayak siapa yang bisa kayak jangan nih aplikasi yang susah banget, kan ada CapCut. Kan itu aplikasi kayak tinggal di foto-foto, masukkan audio, itu kan aplikasi yang mudah dipakai. Jadi kita tinggal tanya siapa yang kayak bisa pakai lah itu CapCut, walaupun dasar-dasar aja. Itu sih Kak. Oke, jawabannya tadi juga tidak salah. Jadi jawabannya itu kan dalam tim itu kita berlima. Tidak mungkin kayak berlima, apa ya namanya istilahnya itu kayak berlima tuh jadi kerja. Kepala proyek itu harus mengambil keputusan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, keputusannya itu harus berdampak positif. Nah, sebagai kepala proyek itu pasti kayak bakalan minta tolong lah ke pengurus yang lain. Kan banyak aja pengurus yang lain yang lebih pintar mengedit. Nah, tanya mi dong kayak misalnya Kak Ahmad. Kak Ahmad pintar kayak mengedit toh, bantu Kak Nah. Nah, Kak Ahmad mau panggil mi Kak Ahmad. Jangan kayak mau dieditkan. Jadi kita yang panggil Kak Ahmad untuk ajar kayak mengedit supaya terbiasa kayak juga mengedit. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga itu tantangannya tekanan untuk menyelesaikan sesuai tenggat waktunya. Dalam ekstrakurikuler Pandu Digital itu biasanya kita dikasih project. Terus tekanan yang paling besarnya itu pasti ada di kepala project. Karena kepala proyek itu harus berpikir bagaimana supaya selesai ini 7 hari, 5 hari sesuai dengan tenggat waktunya. Biasanya di Pandu Digital itu paling lama tenggat waktu 1 bulan. Paling cepat itu 1 hari 1 malam seperti yang dibilang di pekan kemarin toh. Nah, selesai. Itulah tadi tantangan, itulah tadi materi saya. Cukup sekian, terima kasih. Yang mau bertanya silakan bertanya di sini. Oke. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Siapa yang ingin bertanya? Daraji. Jadi yang mau bertanya. Jadi paham semua Mita? Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Notulen untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan kesimpulannya. Sutradara adalah kepala proyek kalau di Pandu dan orang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi atau berlangsung pada proses pembuatan film. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk pemateri, moderator, dan Notulen sudah bisa kembali.